Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi bersama Bu Rika. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang pembelahan sel. Sekarang saya sudah membawakan gambarnya. Ini juga bisa kalian cari di internet ya, banyak gambar tentang pembelahan sel, yang amitosis, yang mitosis, dengan yang meiosis. Sekarang yang kita bahas adalah yang mitosis dan meiosis. Ini adalah gambar fase pembelahan pada mitosis. Ini di tahapan yang pertama, mitosis itu satu kali pembelahan. Di tahapan pertama ada profase. Apa cirinya? Di profase itu kita lihat cirinya sesuai di gambar. Kromosomnya itu terbentuk menjadi dua kromatid, memiliki dua kromatid. Selanjutnya sentrosom ini yang awalnya satu saja terbagi menjadi dua, lalu terbentuk benang spindle. Nah, ini nanti akan bergerak saling menjauhi. Dan di sini terbentuk di tengahnya di antara keduanya benang spindle. Lalu ini ada fragmen selubung membran. Ini akan mulai pecah. Kita lihat gambar yang selanjutnya. Ini menuju tahapan yang kedua, yaitu di prometafase. Kita lihat ya, ini adalah fragmen selubung membran tadi, dia sudah mulai pecah. Selanjutnya, yang tadinya spindle, dia sudah memulai mekar, membentuk seperti kuntum. Selanjutnya, ini bagian kromosom, kromosom ini sudah mulai berada di daerah spindle. Ini adalah sentrosom tadi, ini menjadi kutub, kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya, ini selubung nukleus tadi ya. Ini akan menuju fase yang kedua, yaitu metafase. Kita lihat ke metafase. Nah, ini fase kedua. Kita lihat yang fragmen selubung membran sudah tidak ada. Jadi di sini tinggal kutub, benang spindle sama kromosom. Kromosom di sini sudah diikat oleh si benang spindle. Benang spindle ini disebut juga dengan mikrotubula atau mikrotubulus. Nah, ini adalah kutub yang berlawanan tadi. Dia sudah menjadi kutub. Ini adalah sentrosom tadi ya. Di sini daerah tengah ini disebut dengan bidang ekuator, yaitu bidang pembelahan. Maka di metafase, ingat metafase, meta di tengah, berarti kromosom akan berjajar satu baris di tengah, yaitu di bidang ekuator. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang keempat. Ingat, anafase ini adalah tahapan pemisahan anak kromosom. Kita lihat ini tadi kromosomnya dengan dua kromatid. Sekarang mereka mulai berpisah, lihat. Jadi ini benang spindlenya mulai terputus. Benang spindle ini akan menarik masing-masing kromatid menuju kutub yang berlawanan. Ini. Jadi kromatid, dua kromatid itu berpisah sehingga masing-masing hanya mempunyai satu kromatid saja. Dan ini nanti akan sampai ke kutub semuanya. Terakhir, di telofase dan sitokinesis. Sitokinesis ini adalah pembagian cairan sitoplasma. Jadi ini nanti akan menjadi dua sel yang sama cairan plasmanya dengan kromosomnya. Kita lihat di sini adalah daerah ekuator tadi ya. Daerah ekuator seharusnya seperti ini. Nah, daerah ekuator ini nanti dia akan meleku atau membentuk seperti lekukan. Ini setelah terjadi sitokinesis, sudah dibagi, kromosom telah terbagi, lalu ini mulai terbentuk kembali membran yang di awal pecah, maka ini akan kembali dibentuk, lalu kromatidnya akan kembali menjadi kromatin seperti benang-benang yang sangat panjang dan kusut, lalu spindle sudah tidak ada ya, ini akan melekuk terus ke dalam dan lama-lama akhirnya akan putus sehingga terbentuklah dua anakan sel. Nah, maka pembelahan mitosis selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke meiosis. Meiosis ini bedanya di tahapan pembelahannya yang dua kali dan tahapan profase yang pertamanya. Itu saja dengan mitosis. Jadi semuanya sebenarnya sama, cuman beda di dua kali pembelahan sama di profase. Oke, ini adalah gambar pada saat metafase 1. Kita masuk ke meiosis ya. Nah, ini mirip, cuman dia berbeda di sini.
Kalau tadi kromosomnya itu 2 kromatid, maka di sini kromosomnya 4 kromatid. Yang mana kromatid yang ini? 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi yang seperti X, gambar X ini dia 2 kromatid dan disebut dengan kromosom yang homolog. Ini berpasangan ya. Jadi kalau mitosis tidak berpasangan, maka di meiosis ini kromosomnya harus berpasangan. Lalu ini selubung membran mulai pecah, sama ya. Lalu sentrosom terbagi menjadi 2, sama. Dan terbentuk benang spindel. Ini akan bergerak menjauhi. Nih, nanti sampai ke sini. Dan yang berbeda dari mitosis adalah di sini adanya kiasmata, yaitu pertukaran gen di antara kromosom yang saling berdekatan. Ini kromosom yang warna merah seharusnya dia memiliki kaki atau gen berwarna merah, tapi dia tukaran dengan kromosom di sebelahnya yang berwarna biru. Makanya yang merah ini memiliki gen si biru, sedangkan yang biru, kromosom biru memiliki gen si merah. Jadi mereka ini bertukar gen. Selanjutnya di fase kedua, yaitu metafase, sama seperti mitosis, berarti meta di tengah, kromosom homolog di tengah. Ini berarti bidang ekuator atau bidang pembelahan. Ini adalah tempat daerah lekukan nantinya ketika di ujung pembelahan. Oke, ini sentromer pada kromosom. Sentromer itu apa? Sentromer adalah bagian yang menyempit dari kromosom yang tidak ada gennya. Jadi dia itu menyempit sehingga tidak bisa ditempeli oleh gen. Ini adalah benang spindel, jadi benang spindelnya sudah mekar dan kromosom berada di tengah bidang pembelahan. Selanjutnya yang ketiga, ingat anafase adalah pemisahan, proses berpisah. Oke, lihat kromosomnya tadi ada di tengah, 2 kromosom homolog. Sekarang 2 kromosom itu berpisah, jadi masing-masing 1 kromosom menuju kutub A, kromosom yang kedua menuju kutub B. Jadi berpasangan lalu berpisah menuju kutub yang berlainan. Lalu fase yang terakhir dari yang meiosis 1 yaitu telofase dan sitokinesis. Kita lihat sama ya dengan mitosis. Ini terjadi pembagian sitokinesis. Selanjutnya nanti daerah ekuatornya akan melekuk terus ya sampai akhirnya terbelah dan menjadi 2 sel. Kita lihat ini masih sama seperti di mitosis kejadiannya. Jadi di sini dia akan membelah lagi. Jadi sebelum dia membelah dia sudah punya modal yaitu 1 kromosom, lalu fragmen membran, lalu ada sentrosom. Selanjutnya masuk ke bagian meiosis kedua. Meiosis kedua berarti diawali dengan profase 2. Profase 2 yang kedua beda dengan yang pertama karena di sini tidak terjadi silang-silang gen ya. Jadi ini kromosom yang awal. Kromosom awal ini dia sudah punya, yang merah punya gen biru, yang merah punya gen biru, ini yang biru punya gen merah. Nah, ini yang awal, proses awal tadi ya. Nah, sekarang di profase yang kedua kita lihat ini sama persis seperti mitosis. Kenapa? Karena kromosomnya 2 kromatid, ini tidak berpasangan. Selanjutnya sentrosom membelah dan terbentuk benang spindel. Fragmen selubung membran ini akan pecah. Selanjutnya di tahapan kedua, metafase 2. Ingat, meta berarti berada di tengah. Ini kromosomnya berada di tengah bidang pembelahan. Ingat, ekuator itu adalah daerah yang nanti menjadi tempat membelah sel. Oke, sama ya. Selanjutnya yang ketiga, anafase. Ingat, anafase berpisah. Jadi tadi kromosomnya punya 2 kromatid. Berarti masing-masing kromatid berpisah. Selanjutnya menuju kutub yang berlawanan nih. Dan akhirnya masuk ke fase yang terakhir, telofase 2 dan sitokinesis. Sitokinesis berarti dia membagi cairan plasmanya agar nanti DNA di sini bisa tumbuh ya, selnya bisa tumbuh karena ada sitoplasma. Selanjutnya spindel hilang,
Lalu sentrosom ini berada di masing-masing sel, calon anakan sel. Selanjutnya fragmen membran akan mulai terbentuk kembali. Ini daerah ekuator tadi dia akan mulai melekuk ke dalam. Ini masing-masing melekuk sehingga nanti akan terbentuk 4 sel anakan. Oke, untuk pembelahan sel mungkin itu dulu dari Ibu. Nanti kalian kalau mau lebih jelas, kalian boleh lihat di internet, itu sangat banyak sekali, kalian browsing saja. Oke, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.